Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Alhamdulillah, kita bertemu di penghujung buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat terakhir yang dibahas di buku ini adalah Salim Maula Abu Huzaifah, ahli Al-Quran terbaik. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya, ambillah Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal. Kita sudah berkenalan dengan Abdullah bin Mas'ud, Ubay, dan Mu'az. Lantas, siapakah kiranya sahabat yang keempat yang dijadikan Rasulullah sebagai rujukan dalam mengajarkan Al-Quran? Dia adalah Salim Maula Abu Huzaifah. Maula artinya budak yang dibebaskan. Dia Salim Maula, budak yang dibebaskan Abu Huzaifah. Dahulu dia adalah seorang budak belian, lalu Islam mengangkat martabatnya hingga ia dijadikan anak angkat oleh seorang tokoh Islam terkemuka yang sebelum masuk Islam juga seorang bangsawan dan pemuka Quraisy. Setelah Islam menghapus tradisi anak angkat yang berlaku saat itu, ia menjadi saudara dan teman bagi orang yang memerdekakannya, yaitu sahabat mulia Abu Huzaifah bin Utbah. Berkat karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala, ruhiyah, perilaku, dan ketakwaan Salim mencapai puncak, hingga ia disegani dan dihormati oleh rekan-rekannya sesama muslim. Sahabat Rasul yang mulia ini biasa dipanggil Salim Maula Abu Huzaifah, karena dulu ia seorang budak belian, kemudian dimerdekakan. Ia beriman kepada Allah dan Rasulnya di masa-masa awal, hingga berada dalam jajaran As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Huzaifah bin Utbah sendiri juga telah masuk Islam di masa-masa awal. Ia tidak peduli dengan ayahnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, yang sedang marah dan kecewa karena putranya Huzaifah telah masuk Islam. Padahal Huzaifah memiliki wibawa di kalangan orang-orang Quraisy dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Quraisy. Setelah memerdekakan Salim, Abu Huzaifah mengangkatnya sebagai anak. Karena itu, Salim dikenal sebagai Salim bin Abu Huzaifah. Setelah itu, dua orang ini beribadah kepada Allah dengan patuh dan khusyuk. Semua siksaan dan tipu daya Quraisy mereka hadapi dengan penuh kesabaran. Pada suatu hari turunlah ayat yang membatalkan tradisi anak angkat yang berlaku saat itu. Setiap anak angkat harus disebut sesuai nama ayah kandungnya, bukan ayah angkatnya. Zaid yang saat itu anak angkat Nabi SAW dan dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai Zaid bin Muhammad, kembali menyandang nama ayah kandungnya, yaitu Harithah, hingga namanya menjadi Zaid bin Harithah. Tetapi Salim tidak diketahui ayahnya, sehingga ia dihubungkan dengan orang yang telah memerdekakannya. Maka ia dipanggil Salim Maula Abu Huzaifah. Bisa jadi ketika Islam menghapus tradisi anak angkat, Islam ingin menegaskan kepada kaum muslimin, janganlah kalian mencari hubungan kekeluargaan dan silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan kalian yang lebih besar dan lebih kuat dari Islam itu sendiri dan akidah yang menjadikan kalian bersaudara. Hal ini telah difahami dengan baik oleh kaum muslimin angkatan pertama. Setelah Allah dan Rasulnya, tidak ada yang lebih mereka cintai selain saudara seakidah. Kita telah melihat bagaimana orang-orang Ansor menyambut saudara-saudara mereka, kaum muhajirin. Mereka membagi dua harta dan tempat tinggal mereka, bahkan semua yang mereka miliki. Inilah yang terjadi antara Abu Huzaifah, seorang bangsawan Quraisy, terhadap Salim yang berasal dari budak belian yang tidak diketahui siapa ayahnya itu. Sampai akhir hayat mereka, hubungan kedua orang ini lebih dari 2 saudara kandung. Hingga saat meninggal dunia, mereka mati bersama-sama, nyawa melayang bersama, dan tubuh mereka terbaring berdampingan. Inilah kebesaran Islam yang tiada dua, bahkan itu baru satu dari sekian banyak kebesaran dan keistimewaan Islam. Keimanan Salim sudah mencapai puncaknya. Ia telah menempuh jalan menuju Allah dalam kesolihan dan ketakwaan. Dengan begitu, silsilah keturunan dan kedudukan di masyarakat sudah tidak masalah lagi.
karena ketakwaan dan keikhlasannya telah mengangkatnya ke kedudukan tertinggi di tengah-tengah masyarakat yang baru dibangun oleh Islam dengan pondasi baru yang adil dan mulia. Pondasi itu terangkum dalam firman Allah berikut. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Juga terangkum dalam hadis berikut. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab terhadap orang lain selain orang Arab kecuali karena ketakwaannya, dan tidak ada keutamaan bagi seorang kulit putih terhadap seorang kulit hitam kecuali karena ketakwaannya. Di masyarakat baru yang bersih ini, Abu Huzaifah mendapatkan kemuliaan jika menjadi wali bagi seseorang yang dulunya menjadi budak belian. Bahkan keluarganya juga mendapatkan kemuliaan jika menikahkan Salim dengan keponakannya yang bernama Fatimah binti Walid bin Utbah. Di tengah-tengah masyarakat baru dan bersih yang menghancurkan sistem kasta yang aniaya dan diskriminasi yang tidak adil, Salim selalu berada di barisan terdepan disebabkan kejujuran, keimanan, dan jasa baiknya. Benar, dialah yang menjadi imam sholat jamaah bagi kaum muhajirin selama mereka sholat di Masjid Quba. Ia menjadi rujukan bagi mereka yang ingin mempelajari Al-Quran, hingga Rasulullah menyuruh kaum muslimin belajar darinya. Ia juga memiliki banyak kebaikan dan kelebihan, hingga Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan dalam umatku orang sepertimu." Bahkan rekan-rekannya saat itu menyebutnya Salim orang soleh. Riwayat hidup Salim seperti riwayat hidup Bilal dan puluhan budak belian serta fakir miskin yang dibebaskan oleh Islam dari belenggu perbudakan dan kelemahan. Lalu Islam menjadikan mereka dalam masyarakat Madani sebagai para pemimpin. Salim menghimpun seluruh keutamaan yang diajarkan oleh Islam. Bahkan bisa dikatakan semua keutamaan itu berdesakan memenuhi dirinya dan sekitarnya, dan keimanannya yang sungguh-sungguh menatanya dengan baik. Di antara kelebihannya yang paling menonjol ialah menyatakan secara terang-terangan apa yang dianggapnya benar. Dia tidak mau diam jika menurutnya ia harus bicara. Dia tidak mau mengkhianati kehidupan dengan berdiam diri terhadap suatu kesalahan yang dapat mengubur kehidupan itu. Setelah pembebasan kota Mekah, Rasulullah mengirimkan beberapa pasukan kecil ke kampung-kampung dan suku-suku Arab di sekeliling Mekah dan menyampaikan kepada penduduknya bahwa Rasulullah SAW mengirim mereka untuk berdakwah dan bukan untuk berperang. Khalid bin Walid terpilih sebagai kepala salah satu pasukan. Ketika Khalid sampai di tempat dituju, terjadilah suatu peristiwa yang menyebabkannya terpaksa menggunakan senjata dan membunuh. Ketika kejadian ini sampai kepada Nabi SAW, beliau tidak henti-hentinya memohon ampun kepada Allah. Beliau berucap, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari perbuatan yang dilakukan Khalid." Bahkan kejadian itu selalu diingat oleh Umar dan berpengaruh pada sikapnya terhadap Khalid. Ia berkata, "Sesungguhnya pedang Khalid terlalu tergesa-gesa." Dalam pasukan kecil yang dipimpin oleh Khalid ini terdapat Salim Maula, Abu Huzaifah, dan para sahabat lainnya. Ketika melihat perbuatan Khalid, Salim menegurnya habis-habisan dan menjelaskan kesalahannya. Sementara Khalid, sang komandan yang juga pahlawan besar di masa jahiliyahnya dan setelah Islam, terkadang dia mendengarkan, terkadang melakukan pembelaan, dan terkadang berbicara dengan suara lantang. Namun Salim tetap berpegang pada pendiriannya dan mengemukakannya tanpa takut atau basa-basi. Saat itu, Salim tidak memandang Khalid sebagai bangsawan pemuka dan memandang dirinya sebagai budak belian. Tidak, karena Islam telah menyamakan kedudukan mereka. Ia juga tidak memandangnya sebagai komandan yang bebas berbuat salah, tetapi sebagai rekan seperjuangan. Teguran yang ia tujukan kepada Khalid bukan karena maksud tertentu atau suatu ambisi, tetapi sebagai nasihat yang dijunjung tinggi oleh Islam dan dijadikan Nabi SAW sebagai sendi agama. Beliau pernah bersabda, "Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat." Ketika Rasulullah SAW mendengar tindakan Khalid itu, beliau bertanya, "Adakah yang menentangnya?" Alangkah indah dan hebatnya pertanyaan ini. Kemarahan Rasulullah pun mereda saat para sahabat menjawab, "Ada,
Salim Maula Abu Huzaifah. Salim menjalani hidupnya bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Ia tidak pernah absen dari satu peperangan pun. Ia juga tidak pernah berhenti beribadah. Dan persaudaraannya dengan Abu Huzaifah semakin hari semakin erat. Waktu pun terus berjalan. Setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah, Khalifah Abu Bakar menghadapi persekongkolan jahat dari orang-orang murtad. Lalu tibalah saatnya pertempuran Yamamah, suatu pertempuran yang sangat dahsyat yang belum pernah dialami kaum muslimin sebelumnya. Kaum muslimin berperang, tidak ketinggalan Salim dan saudara seakidahnya Abu Huzaifah. Di awal peperangan, kaum muslimin kewalahan, hingga setiap pejuang muslim merasa bahwa menang dalam peperangan ini adalah tanggung jawabnya. Khalid bin Walid mengumpulkan mereka lalu mengatur strategi baru yang hebat. Dua saudara, Abu Huzaifah dan Salim, berpelukan dan saling berjanji siap syahid demi Islam yang telah memberikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu keduanya menceburkan diri dalam kecamuk perang yang dahsyat itu. Abu Huzaifah berseru, "Wahai ahlul Quran, hiasilah Al-Quran dengan tindakan kalian." Sementara pedangnya menyabet ke sana kemari, laksana topan memporak-porandakan pasukan Musailamah Al-Kazzab. Salim pun berseru, "Seburuk-buruk ahlul Quran adalah diriku jika kaum muslimin mendapat serangan dari arahku." Jangan berkata begitu, wahai Salim, karena sebaik-baik ahlul Quran adalah dirimu. Pedangnya bagai menari-nari, menebaskan kepala orang-orang murtad yang hendak mengembalikan jahiliyah Quraisy dan memadamkan cahaya Islam. Tiba-tiba, sebuah pedang musuh menebas tangannya hingga putus. Saat itu, ia memegang panji kaum muslimin. Kaum muhajirin, menggantikan Zaid bin Khattab yang telah gugur mendahulinya. Mengetahui tangan kanannya putus, ia segera meraih bendera dengan tangan kirinya dan terus mengibarkannya sambil membaca firman Allah. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi orang-orang bertakwa yang jumlahnya besar. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Mereka tidak lesu dan tidak menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran ayat 146. Alangkah mulianya semboyan ini. Inilah semboyan yang dipilih Salim saat ajal menjemputnya. Sekelompok orang-orang murtad mengepung dan menyerangnya. Salim akhirnya roboh. Namun ruhnya belum mau meninggalkan tubuhnya yang suci. Meskipun sampai perang usai dengan tewasnya Musailamah Al-Kazzab dan kekalahan pasukannya. Perang usai dengan kemenangan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mencari-cari pasukan mereka yang gugur, mereka mendapati Salim sedang sekarat. Ia bertanya kepada mereka, "Bagaimana nasib Abu Huzaifah?" Mereka menjawab, "Ia telah syahid." Ia berkata, "Baringkan aku di sampingnya." "Dia di sampingmu, wahai Salim." Ia gugur di tempat itu. Salim tersenyum, dan itulah senyumnya yang terakhir. Ia sudah tidak berkata-kata. Ia dan rekannya telah mendapatkan cita-cita yang mereka dambakan selama ini. Keduanya masuk Islam bersama, hidup bersama, dan syahid bersama. Sungguh, satu perjalanan hidup dan nasib yang menakjubkan. Salim telah pergi menghadap Allah. Kaum muslimin kehilangan seorang tokoh besar yang sangat dikagumi Umar. Sebelum meninggal dunia, Umar pernah berpesan, "Seandainya Salim masih hidup, pasti aku serahi urusan khilafah kepadanya setelah kematianku." Radhiyallahu anhu, Salim Maula Abu Huzaifah. Teman pecinta sejarah, demikian episode terakhir dari buku yang luar biasa, yaitu 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meraih manfaat, kita bisa mengambil hikmah dari semua kisah para sahabat, dan tentu saja semoga Allah menggolongkan kita, mempertemukan kita di hari kiamat kelak, di akhirat nanti bersama mereka. Tidak lupa kita pohonkan juga doa untuk orang-orang yang terlibat dalam terbitnya buku ini, untuk penulisnya Khalid Muhammad Khalid, kemudian penerbitnya,
percetakannya dan semua yang terlibat, dan kita juga yang membacanya. Semoga Allah berikan hikmah, Allah berikan petunjuk selalu, dan Allah memberikan ampunan kepada kita semua, dan Allah memberikan pahala kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang yang terlibat dalam penulisan buku ini. Teman pecinta sejarah semua, bertemu lagi di buku berikutnya, insya Allah buku yang tidak kalah seru dari buku yang baru saja selesai kita baca. Terima kasih selama ini sudah menyimak, dan mohon maaf pasti banyak kekurangan dalam saya membacakan buku ini. Banyak salah-salahnya katanya gitu ya. Banyak salah saya membacanya, kemudian mungkin salah juga intonasinya, mungkin salah juga pembawaan sayanya sehingga mengganggu para pendengar semua. Ala kulli hal, semoga apa yang sudah kita lakukan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah dan menjadikan amalan solihan, dan segala kesalahan semoga Allah ampuni, dan segala kekurangan semoga dimaklumi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.